Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Amalia Permatasari. NIM saya 1051705585. Saya dari Fakultas Syariah Ilmu Pemerintahan UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Z. Haryanto. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan, yakni pertanyaan pertama mengenai definisi kerugian negara. Dalam pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara dan pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara menyatakan bahwa kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, barang yang nyata dan tepat jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dapat disimpulkan kembali bahwa kerugian negara ditimbulkan akibat adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan keuangan negara. Biasanya dikenal dengan kasus tindak pidana korupsi. Lanjut pada poin kedua, yaitu mengenai 4 perbuatan yang menimbulkan kerugian negara. Yang pertama yaitu gratifikasi, yang kedua pengadaan barang dan jasa, yang ketiga yaitu pencucian uang, dan yang keempat yaitu penjualan aset negara. Dari keempat contoh yang telah saya katakan tadi, saya akan memberikan contoh kasus dari pengadaan barang dan jasa, yakni kasus proyek penerapan KTP elektronik. Diketahui bahwa kerugian negara akibat kasus ini adalah 2,3 triliun dari dana proyek yang telah dianggarkan sebesar 5,9 triliun. Artinya 50% dana proyek yang telah dianggarkan sudah dikorupsi. Contoh kedua yaitu mengenai proyek kasus korupsi Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sarana Olahraga Nasional atau biasa disebut dengan kasus Hambalang. Dari kasus ini kerugian yang telah diterima negara yaitu 706 miliar. Baiklah, selanjutnya untuk soal nomor 2 yaitu menganalisis video yang ada di channel YouTube Kompas TV mengenai video Ahok bicara terkait kasus dana siluman APBD DKI Jakarta. Dalam video tersebut dijelaskan bahwa adanya APBD yang tidak sesuai, yang mana dalam APBD 2013 tersebut telah dianggarkan dana untuk pembelian truk sampah. Namun, anggaran tersebut tiba-tiba hilang. Kemudian, pada tahun 2014 kembali dianggarkan untuk pembelian truk sampah. Namun, dana yang cair hanya setengah dari jumlah yang dianggarkan. Hal ini terjadi karena diduga adanya permainan atau konspirasi antara pihak DPRD dan pihak SKPD. Dalam hal ini juga menyebabkan kerugian bagi negara, yang mana adanya penyalahgunaan wewenang. Maka, dari masalah ini dapat diharapkan adanya tindak lanjut yang tegas agar tidak terjadi hal seperti ini. Harus adanya pengawasan dan pengecekan di setiap laporannya. Baiklah, selanjutnya pada soal nomor 3 yaitu apa yang Anda lakukan jika Anda menjadi seorang kepala pemerintah pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara. Jika saya menjadi seorang kepala pemerintah yang memiliki kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara, yang saya lakukan ketika Indonesia dilanda wabah COVID-19 ini adalah saya akan melakukan penanganan yang cepat terhadap wabah tersebut. Yang mana langkah-langkah pertama yang akan saya lakukan adalah saya bekerja sama dengan dinas-dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, TNI, Polri, dan Dinas Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Yang mana kerjasama ini diharapkan agar bisa membantu jalannya penanganan COVID-19 tersebut.
saya juga sebagai kepala pemerintah akan mengalihkan terlebih dahulu anggaran yang telah seharusnya digunakan untuk pembangunan atau kegiatan pemerintah lainnya. Namun pada masa COVID ini saya akan mengalihkan terlebih dahulu anggaran itu untuk penanganan wabah COVID tersebut. Yang mana kita ketahui bahwa dalam penanganan COVID-19 ini dibutuhkannya banyak dana. Yang mana konteksnya yang menjadi prioritas saat ini adalah penanganan tersebut. Dan saya juga sebagai kepala pemerintah akan membantu perekonomian masyarakat yang terdampak akibat COVID-19 itu. Saya akan memberikan bantuan-bantuan sosial terhadap masyarakat dan memberikan atau menyalurkan APD kepada rumah sakit untuk tenaga kesehatan. Yang mana pada konteks ini semuanya harus diprioritaskan, tetapi juga harus memikirkan aspek ekonomi yang ada. Kemudian dalam saya menjabat menjadi kepala pemerintah, saya juga harus memikirkan aspek-aspek transparansi yang mana setiap anggaran yang saya keluarkan harus saya beritakan atau saya beritahukan agar tidak terjadinya kesalahpahaman. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.